Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Jihadin, mahasiswa Politeknik Akbara Surakarta, NIM TBD 21010027, kelas 4A reguler. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah komunikasi berupa foreplay dengan dosen pengampuh Ibu Syarifah SST MKM. Saya akan menampilkan role play dengan judul Teknisi Pelayanan Darah kepada Masyarakat tentang donor darah. Pengertian donor darah dan transfusi darah. Donor darah adalah orang yang menyumbangkan darahnya dengan maksud tujuan untuk transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat kepada orang yang memerlukan darah. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Manfaat menyumbangkan darah bagi pendonor. 1. Pendonor dapat membantu sesama tanpa pamrih. 2. Dapat meningkatkan kesehatan pendonor karena sel darah merah dalam tubuh mengalami pembaruan. Yang ketiga, pendonor dapat mengetahui kondisi kesehatannya secara rutin. Yang keempat, jiwa penderita yang membutuhkan darah dapat tertolong. Yang kelima, nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial di masyarakat meningkat. Yang keenam, meningkatkan kerja jantung. Dan yang terakhir, membakar kalori. Syarat atau kriteria donor. Yang pertama, umur 17-50 tahun bagi pendonor pertama kali, lebih dari 60 tahun bagi donor yang sehat menurut dokter, kurang dari 17 tahun, harus ada surat tertulis tidak keberatan dari orang tua. Yang kedua, berat badan minimal 45 kilo dalam kurung 250 mili dan 55 kilo untuk 450 mili. Yang ketiga, tekanan darah sistol 100 sampai 160, diastol 60 sampai 100. 4. Kadar hemoglobin 12,5 sampai 17. Nadi 60 sampai 100 kali per menit teratur. Yang keenam, sudah sarapan. Yang ketujuh, tidak sedang menjalani pengobatan dari 5 hari yang lalu. Yang kedelapan, donor tidak sedang menstruasi, hamil, menyusui bagi donor wanita. Yang kesembilan, donor tidak mengonsumsi alkohol. Yang ke-10, donor tidak memiliki riwayat penyakit jantung, hati, gagal ginjal, tekanan darah tinggi, anemia. Yang ke-11, jarak donor darah 2 bulan sekali. Dan yang terakhir, membawa kartu identitas seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kesehatan masyarakat. Alur donor darah. Yang pertama, validasi dan meminta ID. Yang kedua, mengisi formulir donor secara komputerisasi. Yang ketiga, mencetak formulir donor dan mendapat nomor antrian. Yang keempat, menunggu dipanggil nomor antrian. Yang kelima, pemeriksaan seleksi donor. Yang keenam, konsultasi dokter. Yang ketujuh, mencuci lengan. Yang kedelapan, pengambilan darah. Yang kesembilan, pengambilan kartu dan snack. Macam-macam donor darah. Yang pertama, ada donor darah sukarela atau DDS. Seorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Yang kedua, ada donor darah pengganti atau DDP. Seseorang yang diminta menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu siapa darah tersebut diberikan. Dan yang terakhir, ada donor bayaran. Pendonor yang memberikan darah dengan mendapatkan pembayaran dan keuntungan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar atau suatu yang dapat dijual atau dapat ditukarkan ke dalam uang tunai atau ditransfer ke orang lain. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.